Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, suatu saat dia berjalan fi aziqati Baghdad. Aziqah itu lorong-lorong Baghdad. Nah, kayak pintu masuk begini. Tatkala Syekh Abdul Qadir Jailani jalan dengan murid-muridnya di lorong kota Baghdad, lalu dia dijaga oleh sakron, oleh pemabuk. Bajunya sudah cumpang-camping, yursa biha, bahasanya gitu. Jadi ini orang si pemabuk sudah tidak merawat dirinya, acak-acakan. Kemudian dia menghalangi jalannya Syekh Abdul Qadir Jailani dan murid-muridnya, lalu berkata, "Ya Abdul Qadir, hai Abdul Qadir, apakah Allah qadirun, mampu ayyaj'alani fi makanika?" Pertanyaan yang pertama, ya Abdul Qadir, apakah Allah mampu memaafkan dosa saya? Halillahu qadirun ala ayya'fuani, dosa saya banyak, apakah Allah mampu memaafkan dosa saya? Jawaban fatabassama qabtasama, Syekh Abdul Qadir tersenyum dan menjawab, bala qadir, Allah mampu mengampuni dosamu jika kamu ingin kembali kepadanya sebanyak apapun dosamu. Yang pertama. Yang kedua, halillahu qadirun, apakah Allah mampu ayyaj'alani fi makanika? Ya Abdul Qadir Jailani, Allah mampu tidak orang seperti aku menjadi wali seperti kamu? Kata si pemabuk. Apa jawaban Abdul Qadir? Fabtasama, beliau senyum, wa qala bala qadir, mampu. Kamu yang mabuk lalu tobat mendekatkan Allah, bisa saja dengan kudrohnya Allah kamu menjadi wali. Dan memang banyak seperti Fudel bin Iyad, bekas perampok, jadi wali. Fudel bin Iyad perampok, Pak, jadi wali. Cuma perampoknya nyolong. Habis ngerampok, ngerampoknya sholat. Habis ngerampok sholat, lalu tobat jadi wali. Pertanyaan yang ketiga, halillahu qadirun ayyaj'alaka fi makani? Allah mampu tidak ya Abdul Qadir Jailani menjadikan kamu dari wali menjadi orang yang brengsek? Jika Allah mampu menjadikan aku seorang wali seperti kamu, apakah Allah mampu orang kayak kamu dijadikan orang seperti aku, pemabuk, tukang maksiat? Padahal nangis Syekh Abdul Qadir Jailani, wasajada, sujud langsung ke Allah. Di dalam sujudnya beliau berkata, ya muqall liman qul sabbit qalbi ala dini. Doa Rasulullah, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Tatkala Abdul Qadir menangis dan ininya lunglai, lemah, kayak orang terkena penyakit nggak bisa bangun, lalu dia jawab bala, sampai jawab aja 3 kali, bala qadirun, qadirun, qadir. Ya Allah mampu menjadikan saya sekarang ini menjadi pemabuk, tukang maksiat seperti kamu. Buat Allah dalam hal yang mungkin tidak ada yang tidak mampu. Allah mampu menjadikan saya untuk menjadi orang seperti kamu. Ini artinya tawadu. Ternyata orang-orang yang sudah menjadi wali kutub, yang sudah berdialog sering dengan Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam, dan orang yang sudah dididik oleh Nabiullah Khidir, tidak merasa aman dari mati su'il khotimah. Jadi gini Pak, orang semakin dekat dengan Allah itu semakin banyak takutnya. Ini orang-orang yang udah dekat dengan Buya semakin takut nggak sama Buya? Malah enakan jauh kan? Orang kalau udah dekat dengan Allah nggak merasa bersih. Biasanya
orang merasa bersih karena belum memandang keagungan Allah, sehingga dia masih memandang dirinya sendiri. Orang kalau sudah musyahadah dengan Allah, sudah tajalli sifat, tampak sifat-sifat Allah yang begitu mulia, dirinya tidak ada. Ini yang disebut dengan fana fi nafsi, yang ada hanya Allah, wahdatul wujud. Itu kita zikir tujuannya itu. Kalau dia orang kaya, memandang Allah maha kaya, tidak merasa dirinya kaya. Orang kalau kaya banget nggak tahu pak dirinya kaya, yang dia pandang kayanya Allah. Kayak Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kalau kita sakit masih bersedih, berarti di saat kita sakit tidak melihat keagungan Allah. Jika kita melihat keagungan Allah, sakitnya kalah dengan keindahan keagungan Allah. Nabiullah Ayub, mudah-mudahan ini bisa jadi Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, bala qadirun qadirun qadirun, Allah mampu menjadikan saya menjadi orang pemabuk yang dibenci Allah, tapi aku meminta kepada Allah, hai fulan, supaya Allah tidak menjadikan saya orang yang dikeluarkan dari Islam. Jadi orang semakin dekat dengan Allah itu semakin banyak takut. Malaikat Jibril kenal pak? Malaikat Jibril kenal? Ya, kenal ada namanya ya. Kalau bapak nanti, oh kenal kayak temennya aja. Di YouTube ada itu doanya, Jibril, Jibril turunin duit, kayak temennya aja Jibril. Sombong amat. Jangan ikut-ikutan ya pak. Nah, teman kita yang ini aja yang kelihatan. Dan mintanya sama ini Tengku Said ke Jibril. Kita ibadah itu bukan untuk ketemu Jibril, untuk dicintai Allah. Titik. Repot amat sih. Dan supaya mati husnul khotimah, selesai. Jangan ibadah rajin wirid pengen bisa terbang, rendah amat cita-citanya jadi burung. Burung memang hebat dia terbang, coba kalau dia jalan jelek pak burung. Saya di rumah di depan rumah tuh suka ada burung pagi-pagi terbang indah itu burung ya, kayak burung pipit gitu. Tertarik saya dia terbang. Lalu tatkala dia jalan di bawah itu mau makan nasi, saya nangis. Ternyata keindahan terbangmu tidak seindah jalan. Dari situ saya berkata, jika saya dikasih terbang tapi jalannya kayak burung, saya kagak mau. Bapak lihat aja nanti burung kalau jalan, jelek apa jelek? Tuh. Bukan, kita bukan ingin terbang, dan kalaupun dikasih terbang, jangan ini ya Allah, bukan ini yang aku inginkan. Kayak Abu Yazid Al-Bustami kan pernah, dia berkata, ya murid-muridku, seorang wali kalau berkata bahwa seorang wali ada yang bisa terbang, itu ngomong begitu terbang pak. Seorang wali kalau dia pengen terbang, terbang, padahal lagi ngasih contoh. Lalu dia menangis, ya Allah saya cuma ngasih contoh doang, jangan lama-lama. Duduk lagi. Bapak-bapak mata aing teh wali, jadi saya teh wali, buktinya bisa terbang ya. Kalau benar-benar wali, malu tatkala karomahnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu aib. Makanya kata Buya bagaimana karomah itu selesai. Karomah itu. Nah, seorang wali tidak merasa, kalau orang yang sudah dekat dengan Allah semakin takut dan tidak merasa nyaman, jadi artinya tidak merasa aman. Jadi kalau ada orang dengan thariqah, oh saya mah pasti husnul khotimah, ini juga thariqahnya perlu dipertanyakan yai. Kalau ada orang thariqah jadi sombong gitu, saya mah pasti husnul khotimah. Nah ini perlu dipertanyakan juga. Karena Jibril aja nangis, Jibril bengong aja pak, Jibril bengong. Kata Nabi Muhammad, dekat kata Jibril, kenapa engkau bengong ya Jibril dan menangis, padahal engkau tidak melakukan dosa. Benar ya Muhammad, tapi kalau saya ingat iblis juga sama kan, awalnya sama malaikat. Allah tentukan dia menjadi musuh, dilaknat oleh Allah. Aku menangis karena takut dilaknat Allah. Itu malaikat Jibril. Kita siapa? Makanya ciri orang belum sampai ke Allah sombong. Kalau betul-betul dia sudah dibukakan keagungan Allah melalui asma-Nya, malu. Nah, kematian ini coba dapat. Kalau kita dikasih mati sekarang, kita akan malu di hadapan Allah. Bener nggak kita orang baik? Nyawa udah di sini. Di situ baru ketahuan kita baik atau tidak. Orang yang baik
dia akan tersenyum kayak Bilal. Orang yang kagak baik, tunda ya Allah sebentar aja, saya mau tobat 5 menit aja ya Allah, meminta waktu 5 menit menangis dan waktu sudah selesai. Kalau kita orang baik bersyukur, waktu sudah saya lakukan dengan baik semampu saya, lalu kelihatan ruh para mursyid, para arwah hamdiyah tersenyum. Kalau kita disuruh balik lagi ke dunia, kita tolak, nggak mau ya Allah, saya mau ketemu dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita begitu ya Ibu, Bapak. Awas kalau nafsu kita masih belum turun, berarti karomah dan ruhaniyah gurunya belum hadir. Hilangkan nafsu kita, hadirkan kemuliaan guru. Siapa kita? Nggak ada bandingnya guru. Sampai pohon kesombongan patah di dalam hati kita, di situ akan keluar nur musyahadah wa sifati rabbih. Kalau nafsu sudah patah di dalam hati kita, cahaya keagungan Allah akan tampak. Di saat cahaya tampak dari keagungan Allah, kita merasa bukan siapa-siapa. Sekalipun kita berdiri di atas kursi kerajaan, kita bukan siapa-siapa. Yang berhak raja untuk disembah hanya Allah. Dia jadi presiden, jadi bupati, ingat Allah, saya bukan siapa-siapa. Itu saja, dan ada manfaatnya.